Ya paling ya 4,5 juta lah, itu udah paling pantas sih buat Mi 12 Lite. Nah kalau Xiaomi ngasih harganya di ya 5 juta itu ya mendingan sekalian Poco F4, udah dapat OIS, ya kan, layarnya tajam AMOLED, prosesornya Snapdragon 870, dan komentar aja di komentar pada video gue kali ini berapa harga yang pantas buat si Mi 12 Lite. Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Gimana? Masih pakai handphone kentang? Kayak gue dong, handphone 3 jutaan. Oke, di video gue kali ini kita santai-santai aja ya. Ngebahas yang lagi mau akan rilis nih, lagi mau ada hajatan nih. Kemarin kan udah ada tuh hajatannya si Poco. Dan sekarang tanggal 19 Juli itu ada hajatannya si Xiaomi. Akhirnya udah terkonfirmasi ya, tanggal 19 Juli siang hari jam 2 dah kalau nggak salah. Itu terkonfirmasi si Xiaomi mau akan ngerilis si Lite. Si Lite ya, si Lite akan segera meluncur ke Indonesia, yaitu Mi 12 Lite. Wede. Ini nih handphone buat ciwi-ciwi nih biasanya nih. Yang Mi 11 Lite kemarin kan ya kalian tahu sendirilah, desainnya kan memang khas cewek banget gitu, tipis, ramping, kurus tinggi langsing. Jadi Mi 12 Lite juga mengusung desain yang sama ya, kayak waktu Mi 11 Lite peluncurannya itu. Dia berdesain ala-ala ya tipis langsing gitu, kotak juga ya untuk desain-desain zaman sekarang ya yang udah mengotak. Nah, gue lihat di sini terkonfirmasi juga dari Instagramnya si ini ya, si Xiaomi Indonesia. Dia itu tanggal 19, dia udah pakai jaringan 5G. Terus yang ini menurut gue itu pas banget buat cewek, apalagi buat kameranya, kamera selfie-nya itu terkonfirmasi di Instagramnya si Xiaomi Indonesia itu ada flashlight 2 biji di kamera depannya. Sebenarnya sih bukan di kamera depannya ya, mungkin di layarnya ya, disertakan flashlight 2 biji gitu. Jadi ada 2 biji untuk flash LED ya, LED flash light up katanya tuh. Your selfie. Wih, ini ciwi-ciwi banget nih biasanya nih. Nah, seperti yang udah kalian tahu juga untuk jeroannya itu seperti yang udah global rilis, dia menggunakan prosesor dari Snapdragon yaitu 778G. Udah 5G ya, udah pasti ya. Snapdragon ya chipset yang menurut gue kelas mid-range terbaik sih. 778 itu khas powerful, udah 5G pula, harganya kalau 778 ya 4-5 juta lah harus salah ya. Dan dia tuh dapat peningkatan ya, yang Mi 12 Lite itu dari generasi sebelumnya, yang Mi 11 Lite itu dia masih 732G ya. Kalau yang Mi 11 Lite itu dijual, mereka Xiaomi Indonesia ngejual di harga 3 jutaan. Ya mentok di 4 juta ya, itu yang versi paling tingginya. RAM-nya juga nanti akan dibawa, ada yang RAM 6GB, ada yang RAM yang 8GB. Nah, layarnya itu udah berdesain AMOLED 68B. Nah, itu gue cek di GSM Arena. Jadi layarnya AMOLED 68B yang biasanya kan kalau kita cek di spesifikasi kayak handphone Xiaomi yang biasa atau Poco yang biasa kan layarnya cuman 1B ya, 1B doang. Ini ada 68B. Buset deh. Kayak tajam bener tuh layar. Refresh rate-nya itu udah 120 Hz Full HD Plus, sama layarnya itu bentangnya di 6,5 inch. Oke, jadi menurut gua ya khas cewek lah ini, handphone ramping begitu tuh. Ya udah cewek lah pokoknya. Apalagi warnanya yang keluar nanti ada warna hitam, itu yang kemungkinan bakal cowok kali ya. Hitam, hijau, sama pink. Pink ini nih, yang ya udahlah cewek banget. Terus di sektor kameranya juga ada peningkatan. Dia ada 3 buah kamera belakang. Resolusi utamanya itu 108 megapiksel. Tapi gue belum terkonfirmasi nih, apakah dia menggunakan OIS atau enggak. Kayaknya sih harusnya OIS ya. Ya nggak tau lah itu nanti pada saat peluncurannya aja. Dan ada 8 megapiksel untuk ultrawide sama 2 megapiksel untuk lensa makronya. Nah, nggak tahu pakai OIS apa ACE, yang pasti ya ACE-nya juga udah cakep sih harusnya. Terus kamera depannya itu ada 32 megapiksel untuk resolusinya. Dan yang tadi yang gue bilang, dia udah pakai 2 LED di layarnya. Jadi kalian kalau selfie cekrek ya terang banget gila. Kayak handphone apa? Vivo ya? Vivo atau Oppo gitu, yang handphone ada LED flashnya gitu. Ya cakep lah pokoknya. Dan juga terkonfirmasi juga untuk fingerprintnya itu udah disematkan di dalam layar atau under display. Sama kayak Samsung gue nih. Nih. Tut, mana sih? Tuh, buka tuh. Gue kasih tahu nih, ini namanya fingerprint under display. Oh, tuh kan buka.
Tapi seharusnya ya kalau misalkan layar udah AMOLED ya harusnya fingerprint udah bisa di dalam layar. Tapi kenapa ini si Poco F4 ini masih di samping, di pinggiran ya? Nggak ngerti lah, apa neken budget juga atau gimana. Terus terkonfirmasi juga baterainya 4300 mAh. Kayaknya kecil ya. Kenapa kecil ya? Ya kecil ya karena ya neken dari desainnya yang tipis, itu udah pasti sih. Desain tipis ya pasti ada yang dikorbankan ya, itu baterainya. Baterainya pasti di press abis, jadi yang dapat cuman kisaran 4300, itu terkonfirmasi di GSM Arena kayak gitu. Tapi untuk daya pengecasannya udah kenceng, chargernya itu udah mendukung 67 watt dan pasti udah dapat di paket penjualannya. Warnanya tadi ada hitam, hijau, pink ya. Jadi ada 3 warna tuh nanti yang akan dirilis di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa harganya? Kan itu, apalagi masyarakat kita nih, apa namanya, kaum menang mending nih, masyarakat Indonesia gitu. Pasti tuh sebenarnya harga yang nomor satu sih. Tapi mereka kebanyakan yang ngeliat, ya pasti harga nomor satu. Ketimbang apa yang didapatkan speknya itu kayak gimana, apanya kayak gimana, otomatis ketika launching ya yang ditunggu pasti harganya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari handphone-handphone yang keluar dengan prosesor Snapdragon 778G itu, kita lihat aja ya yang tahun kemarin sih sebenarnya itu udah banyak yang rilis kayak misalkan Realme itu 778G, itu ada tuh Realme apa sih yang kayak koper itu. Samsung juga ada tuh A52s ya, 778G, terus banyak yang lainnya juga yang pakai prosesor 778G. Ya itu di kisaran 4-5 jutaan lah harusnya ya. Kalau kita lihat dari handphone yang mengeluarkan dengan prosesor 778G. Nah, kebetulan gue juga udah sempat posting tuh di komunitas YouTube gue tuh. Kalau kalian mau lihat-lihat, coba di komunitas YouTube gue udah pernah posting Xiaomi Si Lite itu meluncur. Moga nggak lawak ya harganya. Nah, banyak dari kalian juga yang apa ya, yang komen gitu, ada yang komen butuh yang harganya 5 juta. Wih deh. 5 juta kayaknya paling 5 juta kayaknya paling kalau 4 juta juga mepet ke 5 juta. Ya udah, paling 4.999.000. Paling di kisaran 4 juta. Ya kebanyakan komen ya 4 juta sih, 4 jutaan ya, bukan 4 juta pas 4 jutaan. 4 jutaan tuh berarti 4 juta sampai 5 juta. Ya, itu 4 jutaan namanya. Ada komen semoga harganya seperti Mi 11 Lite. Ya nggak bisa lah, karena kan prosesornya lebih kenceng. Harusnya harganya ya 4 jutaan sih, ini yang udah harusnya ya. Harus di bawah 5 juta, ya bener, berarti 4 jutaan. Yo 5 juta yo katanya. Pokoknya kalau udah ngebahas harga tuh seru-seru dah ya komen-komen kalian tuh. Ya udah, thank you banget sih selama ini kalian udah berpartisipasi dalam komen ketika gue bikin video berapa harga yang pantas buat Mi 11 Lite atau handphone-handphone yang sebelumnya. Ya udah, kalau prediksi gue sih, asik prediksi. Kalau kisah apa namanya, prediksi gue sih mungkin harganya ya 4 juta. Ini kan ada 2 versi nanti nih, ya, RAM 6 sama yang RAM 8 nih. Mungkin yang RAM 6 GB itu 4 juta 300 lah, 4 juta 299.000. Nah, yang RAM 8 GB 4 juta 700, 4 juta 699.000. Ya kayak harganya ini aja. Poco F4. Ya kan? Poco F4 kan 5,2 sama 5,7. Nah, kalau yang Mi 11 Lite ya mungkin sama 4,2 sama 4,7 tergantung yang RAM ya. Kalau misalkan harganya 5 juta lebih dikit ya gimana ya? Bakalan susah dapat pasarnya sih, soalnya si yang harga 5.200.000 ini udah dapat Snapdragon 870 merek Poco F4 ini yang udah ada OIS-nya. Nah, kalau Xiaomi ngasih harganya di ya 5 juta itu ya mendingan sekalian Poco F4 udah dapat OIS, ya kan? Layarnya tajam AMOLED, prosesornya Snapdragon 870. Ya bingung kan? Pasti bingung nih Xiaomi nih ngasih harga berapa gue ya? Ya paling ya 4,5 juta lah, itu udah paling pantas sih buat Mi 12 Lite. Oke, segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian video-video santai gini, dan komentar aja di komentar pada video gue kali ini berapa harga yang pantas buat si Mi 12 Lite. Oke, sekian dulu video dari gue, semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit, bye-bye.